Sudah, Kak? Sudah bisa di zoom biar nih jelas. Ini modul customer ya, pelanggan ya. Iya. Kalau untuk bagi masyarakat Indonesia, masyarakat tidak perlu huruf kapital ya. Lalu setidaknya itu ya, tuh ya tulisan masyarakat juga keliru, bukan masai ya, masai. Oke. Ini kamu sepertinya diduga ini ya santuy gitu ya. Banyak tipe, Pak. Tipe ya, oke. Nah, di situ juga ada tuh ataupun masih tertulis seperti itu, ini berarti apa? Tidak diperhatikan kemarin ya penjelasan. Padahal sudah saya kirim rekaman videonya ya agar bisa dicek kembali ya seperti itu. Iya, sama sebagian orang menganggap kendaraan ya sebagai hobi dan lain sebagainya di sini. Apa sudah punya data wawancaranya? Pertanyaannya apa saja? Belum, masih proses sih, Pak, buat pertanyaannya. Udah lama loh ini ya. Ada mungkin sudah 2 abad ya. Kenapa belum selesai? Kenapa belum selesai? Masih masih sambil ngerjain yang lain, Pak. Jadi tapi udah ada sambil ngerjain apa? Dipikirin pertanyaannya gitu, Pak. Iya, coba ke atas lagi ke atas ya. Nah, di situ ya saat ini kendaraan pribadi ya, baik motor ataupun mobil masih menjadi sarana transportasi utama bagi masyarakat Indonesia. Menurut data yang diambil badan, nah ini harus ada referensinya ya, karena itu data statistik. Nah, ditunjukkan jelas ya. Kalau yang paragraf kedua di sini kamu perlu evidence ya. Emang kamu menulis seperti ini ada fakta yang mendukung nggak gitu ya? Ada, Pak, di Nah, websitenya. berarti bukan di website ya. Ini harusnya kamu lakukan ini aja ya, tanya jawab tadi ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, segeralah bikin ya. Oke, segera bikin karena memang seperti itu ya. Oke, Baik, Pak. oke. Coba ada yang mau ditanyakan lagi di sini? Mungkin kemarin ada apa? Buat batasan Batasan. masalahnya. Customer diperbolehkan. Oke. Oke, 20% nih paham ya dari mana ya perhitungannya? Paham, Pak? Oke. Misalkan ya Pak, kemarin memang tidak ada di skema, tapi saya dan tim diskusikan dengan salah satu atau mungkin beberapa tempat cuci motor atau kendaraan ya. Gimana nih kira-kira setuju nggak? Karena kalau hanya memesan saja tanpa melakukan DP, khawatir ada yang data dummy ya, data pura-pura seperti itu. Sehingga dapat mengakibatkan apa namanya? Kita mau orang customer lain ya mau melakukan pemesanan jadwal segala macam terlihatnya penuh 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 semua padahal kosong. Jadi bisa rugi ya. Oke. Dan untuk perusahaan cuci kendaraan seperti ini nanti kalau ini kan bingung ya mau tutup atau gulung tikar gimana gitu ya. Oke, ini bagus nih ya DP ya dijelaskan customer ya seperti itu ya. Bahkan nanti kalaupun saran saya ya, poin keempat, lima dan seterusnya tambahkan seperti ini ya. Misal ya ada eh, jika member sudah jika customer sudah minimal 3 kali ya apa namanya Bertransaksi. bertransaksi benar ya, thank you ya, bertransaksi di sistem dan di tempat tersebut, maka akan diberikan semacam rekomendasi mau jadi member enggak ya, apa keuntungannya ya. Itu ya. Jadi kalau member nanti misalkan di tiap minggu atau mungkin tiap apa tuh namanya
bulan mungkin ada semacam notifikasi entah lewat email, lewat SMS ya. Oke. Nah, ini silahkan kalau mau apa cuci kendaraan ya, misalkan nanti ada promo ya, bisa dikabarkan ya seperti itu ya. Kalau yang customer non member dia begitu apa namanya nggak tahu informasi ada promo atau enggak ya. Begitu dia datang, barangkali mungkin ada promo ya, atau mungkin tidak ya. Tapi kalau yang customer member ya, dia sudah diberi informasi bahwa di hari ini atau mungkin minggu depan tanggal sekian ada promo ya. Silahkan, hanya cukup bayar setengahnya saja. Oke, tapi fitur atau layanan cuci kendaraannya maksimal seperti itu ya. Itu kan bisa jadi poin plus ya untuk kategori PA kamu ya seperti itu. Iya kan ya? Iya, Pak. Oke, bahkan nanti kategori customer ya, membernya itu ada bertingkat ya, member platinum ya atau mungkin member gold ya. Kalau platinum dia si apa nih member ya customer sampai dijemput kendaraannya. Oke, kalau dijemput kendaraan itu kan properti ya. Kita berani memberikan kunci sejauh mana ya? Berarti apakah nanti melibatkan pihak-pihak yang lain ya atau tidak? Nah, itu juga jadi apa? Satu penelitian tersendiri ya. Apakah Bisma dan teman-teman sudah sampai ke arah sana? Iya kan ya? Iya, Pak. Oke, oke. Mungkin begitu ya. Ada yang mau ditambahkan untuk didiskusikan? Silahkan. Mungkin sisanya sih kayak konten-kontennya aja, Pak, apakah udah layak apa belum untuk Nah, ini ya ada garis balik ya di gambar ya. Ini penomoran gambar sudah, cuma untuk mensitasi belum. Coba ya. Gambar satu metode waterfall ya, spasi, kurung siku, kurung siku itu kurung buka. Kurung si kurung nah itu ya. Nomor berapa? Misalkan di daftar pustakanya nanti nomor satu atau nomor dua ya, tulis nomor satu ya, seperti itu ya, tutup ya. oke, Pak. Oke. Nah, itu yang cara manual ya. Kalau kita misalkan sudah mengisikan dulu ya daftar pustakanya siapa saja ya, misalkan ada 10 atau mungkin 20 ya. Nah, nanti tinggal kita ke fitur Install ya. yang sudah disediakan oleh Microsoft ya, yakni ke references, coba references. Oke. Nah, di situ ada bibliografi ya, seperti itu ya. Itu tuh bibliografi ya, atau mungkin insert apa tuh? Iya, bibliografi ya. Oke, seperti itu ya. Kalau misalkan untuk pengelolaan daftar pustaka mau menggunakan tools yang lain ya, misalkan ada Mendeley ya, atau mungkin yang lain, boleh juga tidak masalah ya. Yang penting itu kan gambar orang lain kan yang sudah Iya. merancang ya. Oke, kita harus nulis di situ ya. Ini dari mana sumbernya ya? Seperti itu, oke. Coba ke penjelasan tahap satu. Nah, di sini masih kurang rinci ya. Kamu rinci apa sih yang dianalisis? Oke, apa saja ya? Oke. Oke, Pak. Tadi sudah saya sebutkan ya, ada proses bisnis, orangnya atau usernya siapa saja ya. Terus beberapa kendala-kendala yang lain ya, dokumen-dokumen yang lain ya, itu dianalisis ya. Nah, di desain sistem ya sekali lagi banyak ya bisa mendesain IRD-nya, mendesain diagram kelasnya ya, mendesain mockup ya, terus mendesain use case ya, proses bisnis ya, bisa seperti itu. Oke. Nah, untuk apa lagi ya?
Sebenarnya sih banyak ya, saya sudah sering menjelaskan, bahkan di tiap bimbingan ya, sudah saya sampaikan ya, tolong, untuk kelengkapan di dokumen diuraikan dengan maksimal, seperti itu ya. Ini kalau untuk tata tulis juga masih belum, apa namanya, customer tuh in italic ya. Terus yang kamu tulis di sini poin 3, poin 4 ya. Coba ke gambar sama nggak tuh? Nggak sama, ya Ya kan nih? beda bahasanya ya, Pak. Beda ya. Ya, Bukan beda bahasa ya, beda. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahkan bukan artinya sendiri, beda ya. Jadi dicek lagi nanti ya. Oke, oke, Pak. benar, jangan jangan oke lah ya, dikerjakan. Oke, Ya, nanti langsung paham lupa sih. ya. Langsung langsung aja langsung kerjakan ya, sehingga apa namanya, tidak semacam oh nanti nanti akhirnya lupa beneran ya. Nih saya akan kirim ya, kalau untuk misalkan memodelkan apa, diagram use case gitu ya, mana nih, nggak bisa. Oh, ini saya coba kirim ya ke PA ya. Nah ini ya, ini contoh. Oke, mungkin penting ya. Nah di situ ada ya, untuk mendesain use case bagaimana sih ya, kita juga harus melihat dari semantik ya, semantiknya, artinya seperti apa ya, punya makna enggak, seperti itu. Oke ya, seperti itu ya, tolong diubah ya. Oke, jangan diulang-ulang lagi ya. Jadi kalau misalkan kita mau bimbingan, kalau untuk paragraf ya, italic itu mah saya yakin teman-teman bisa ya. Kita lebih ke arah kontennya gitu ya. Kalian sudah punya rancangan kemana ya, atau mungkin punya isi dari mana, daftar pertanyaan ya yang hendak ditanyakan ya ke narasumber ya, atau mungkin ke customer, ke pemilik ya. Untuk customer kan saya pun pernah mencuci kendaraan saya ya, ke tempat atau jasa cuci kendaraan ya. Ardika pernah ya, bahkan kamu sendiri pun pernah ya, teman-teman yang lain pernah. Jadi bisa kita apa, minta tolong ke teman-teman di kelas, tolong dong isi ya apa, beberapa pertanyaan, hanya 15 pertanyaan gitu ya, atau mungkin berapa pertanyaan. Nah, itu nanti hasilnya kalian keep ya, kalian olah, oke, untuk jadi landasan ya, landasan teman-teman menyatakan kalimat-kalimat ya yang ada di latar belakang, sehingga punya tadi, punya landasan, punya dasar ya. Oke, paham ya? Paham, Pak. Itu berarti kita Hmm? buat pertanyaannya itu khusus buat modul kita sendiri, Pak, sesuai Masing-masing latar belakang modul, kita. masing-masing modul, iya. Oke, misalkan 3 pertanyaan atau beberapa pertanyaan pertama itu sama semua untuk secara general, boleh, tidak masalah ya. Nanti di beberapa pertanyaan berikutnya disesuaikan dengan modul-modulnya tuh, ya seperti itu ya. Oke, Oke, baik, Pak. ya ya. Oke, aman aman. Lanjut. Boleh, Pak. Mungkin Oke. sisanya ini aja kali ya, Pak, Hmm. jadwal pengerjaannya. Ada yang perlu dibaikin lagi nggak, Pak? Oke, kalau untuk waterfall ya, yang pertama coba ke jadwal. Nah, ke bawah lagi. Yang penting, nah ini kan teman-teman sudah rinci semua, oke? Jadi maksudnya yang desain sistem ini, maksudnya desain spek hardware gitu ya, dan software ya. Di sini, Pak, desain hardware dan software-nya. Iya, tambahkan desain spek ya, Spek, spesifikasi maksudnya ya. nanti dibenerin ya. Oke.
Terus tulisan software itu keliru ya. Masih keliru ya. Ini italic. Ya. Oh, Nah, selain dia tambahkan T juga ini italic. Yang lain pun sama ya. Oke. Software ada T-nya ya. Software ya. Kamu ikutlah ya bahasa Inggris ya. Tes IPRT ya. Biar sudah biar Pak. apa? Sudah Pak. Sudah. Berapa nilainya? 507. Oke ya. Itu kan berlaku 2 tahun ya. Jangan dihilangkan ya. Ya, Paham? siapa? Oke, nanti misalkan di semester 6 awal ya kalau bisa langsung ikut ya IPRT 1 kali lagi ya. Oke, paham? Ya Pak. Ya, Pak, tapi mau nanya Pak, itu ya, tadi IPRT 2 kali untuk apa Pak kalau gitu Pak? bukan 2 kali ya. Pertama gini ya, saya khawatir saja ya IPRT yang tertera di sertifikat tersebut. Oke, saya masih belum tahu apakah di semester 6 berlakunya ya. Maksudnya sejak PA diambil, misalkan kita PA-nya bulan Juli ya, 2021 ya. Teman-teman sudah punya IPRT Januari 2021. Oke, atau mungkin Desember 2020 ya. Oke, seperti itu ya. Ini masih valid enggak ya? Secara tertulisnya menurut saya valid ya. Cuma mungkin aturan akademik sama enggak kan gitu ya. Secara teknis akademik bisa jadi berbeda. Oke, itu yang pertama ya. Oke, jadi kalaupun ikut juga menurut saya tidak ada salahnya Ardika ya, karena kita juga apa namanya punya atau mungkin kita tahu ya evaluasi bahasa Inggris kita di tiap semester ya seperti itu. Ya toh. Nah yang kedua, oke, kalau misalkan ternyata hasil yang pertama belum mencapai 450, oke, maka diperbolehkan ya. Misalkan yang kedua 400 masih ya. Yang ketiga 420 ya. Tiga-tiganya belum mencapai 450. Nah, ini kita diperbolehkan ya diberikan semacam pemakluman ya. Yang penting sudah mengikuti 3 kali. Oke, dan dipersilahkan untuk daftar sidang ya. Seperti itu ya. Oke, paling seperti itu ya. Jadi pahami dulu ya, ya Ardika ya. Baik Pak. Oke. Yang F, kamu ngapain nambah lagi, Bisma? Kan nggak ada. Oh, Tinggal tambahkan di situnya, desain, spesifikasi hardware, dan software. Oke, ada lagi yang mau kita tanyakan atau diskusikan? Saya tunggu bener ya, kalau bisa hari inilah salah satu. Hanya bikin kalimat pertanyaan ya. ya Setelah Pak. itu kalian share ya. Mau share secara manual ke teman-teman boleh, mau pakai Google Form silahkan ya, tidak masalah ya. Berapa Pak narasumbernya paling banyak? Kalau bisa 10 boleh, 20 silahkan, beberapa kelas lebih baik ya. Oke, bahkan sampai ke masyarakat misalnya, bagus ya. Kemarin teh udah buat Google Form Pak, cuman Hmm. lebih umum gitu Pak. Sama yang jawab baru dikit sih Pak. Oh, terus Ya pertanyaannya tuh lebih umum gitu Pak. maksudnya lebih umum gimana? Sudah single atau sudah nikah atau gimana? Ya kayak apakah punya kendaraan pribadi, Oh, gunakan oke. sehari-hari gitu Pak. Ya, ya, ya. Oke, oke. Seperti itu ya, teman-teman segeralah ya. Oke.
Oke, sebentar ya, saya ambil air minum dulu ya. Sebentar ya. Kita. Oke, silakan. Siapa ini? Eh, Sudah? udah sih, Mhm. Pak. Oh, sudah. Oke. Sorry, sorry ya. Paling berarti tadi yang jadi PR lagi ini ya, Pak. Mhm. Nggak PR sih ya, jangan bilang PR, tapi kita maksudnya kalau kemarin kan dari yang 3 minggu yang lalu itu latar belakang sama gitu ya. Nah, kita ubah ya, kita susun masing-masing modul ya. Sekarang ternyata apa dari batasan ya. Oke, nah kita susun lagi, kita lengkapi ya. Seperti itu ya, Ardika ya. Bisma ya, ya Iya, Pak. Bisma dan teman-teman ya. Oke, jadi kalau ini kalian tinggal tanpa harus save as lagi nggak apa-apa ya, tinggal langsung saja di sini ya, disertakan lagi ya. Oke, barangkali yang untuk sitasi itu yang masih belum ya. Oke, terus Apanya, Pak? sitasi sama tadi yang untuk latar belakang itu butuh evidence ya, berupa Oh, iya. hasil hasilnya itu ya. Oke, kalau bisa sih segera ya, segera sehingga teman-teman apa namanya punya apa ya istilahnya ya. Kalau saya yakin sering kita baca ya, terus kita berinteraksi, diskusi, lama-lama teman-teman paham, oh ternyata iya ya, ya ngapain sama kemarin. Jadi akan muncul-muncul seperti itu. Oke,
Coba deh nanti kalian ya. Oke. Iya, Pak. Oke, mungkin ini dulu ya. Semangat ya. Ya, siap. Makasih ya, Pak, izin Sama-sama. stop share saya. Ya, oke. Barangkali ini ya untuk timnya Corvus ya. Oke, kita akhiri ya. Oke, Ardika, Kelvin, Bisma, segera bikin kalimat pertanyaan ya. Baik, Siap, Pak. Pak. Pak, Oke. kalau boleh nanya perihal magang, Pak. Iya. Kan tadi kata Bapak teh di situ kalau bisa cari yang daring ya, Pak ya. Kalau Iya. misalnya Mhm. perusahaan yang mau ditujunya emang udah nggak melaksanakan daring lagi gimana, Pak? Ya, poin yang berikutnya adalah tadi ya yang tidak banyak menyita waktu kita ya. Sebenarnya paling aman teman-teman itu melaksanakan magang di akhir Desember ya. Pertama kali mulai ya, yakni setelah selesainya perkuliahan ya. Itu yang paling pertama sebenarnya ya. Kalau sekarang masih ada tugas asesmen, khawatir apa namanya? Teman-teman banyak ini ya di samping di magang harus nyusun ABCDE, mengerjakan ABCDE, tapi ada tugas akademik gitu loh ya. Kalau emang sanggup punya komitmen tadi saya sampaikan, silakan ambil ya. Oke. Apalagi ya kemarin banyak ya dari sebelumnya juga mahasiswa saya wanti-wanti ya, pastikan ya di pertengahan ya, pertengahan masa magang tidak pindah tempat magangnya. Karena ada ya 2 mahasiswa ya, bahkan lebih ya di tiap tahun itu ini kemarin buru-buru minta di ACC segala macam, begitu di ACC pindah ya. Dan ini pun ya untuk mahasiswa wali saya pun sendiri terjadi ya. Di awal dia ngebet ya, saya mau ke sana magang. Oke, dia bilang ya. Saya tanya, saya konfirmasi dulu ya. Oke, dari jawaban dia, uraian dia, saya punya justifikasi, oke, ya, saya akan ACC. Nah, begitu dia magang, dia heran, Pak, saya di tempat magang nggak ngapa-ngapain. Oke, karena sudah ada yang mengerjakan ini segala macem. Saya mau pindah kata dia. Jelas ya, saya ngomel-ngomel di situ ya. Bukan karena ngomel dia apa mau berubah pikiran. Yang pertama khawatir ya. Kita kan ke sana itu di bahu kita ya, itu kan alma mater ya, nama perguruan tinggi ya, instansi ya. Harusnya sadar ya, khawatir ya, sangat dikhawatirkan akan muncul persepsi atau mungkin kalimat ya. Loh, mahasiswa ini kemana yang magang? Kalau itu sampai misalkan diteruskan ya, ditindaklanjutin khawatir kampus kita atau mungkin prodi kita ya yang hendak melakukan magang lagi bisa jadi di blacklist begitu. Oke, jadi kalau dari mahasiswa mungkin berpikirnya ngapain sih ditanya-tanya itu ya, wong yang pembimbing di sananya kerabat saya, paman saya, tante saya, kakak saya, misal ya seperti itu ya. Kita kan nggak tahu ya, siapa tahu bulan depan terjadi rotasi ya, rotasi kepemimpinan ya, kan bisa jadi ya. Akhirnya situasinya tidak kondusif ya, atau mungkin sempat dia mengatakan saya nggak punya kerjaan di sini gitu ya. Ya pasti ada harusnya ya. Apa kerjaannya ya? Misalkan kalau kita ya sampai bilang nggak ada kerjaan, berarti kita bisa merumuskan ya, mendesain beberapa proses bisnis sehingga bisa diajukan menjadi suatu aplikasi ya. Meskipun tidak sampai tahap pengerjaan aplikasi, tapi kita punya ya melihat dari apa studi observasi ya pengamatan. Nah, kita akan mengatakan nanti ke
sekretariatnya atau mungkin ke logistik ya, ke keuangan, ke marketing ya, atau mungkin divisi-divisi yang lain ya. Misalkan ternyata terdapat kendala seperti ini ya, bisa terjadi arsip hilang atau mungkin apalah ya, atau mungkin ketika surat kelembagaan masuk ya tidak diteruskan, ada yang terlewat ya, atau apa sajalah seperti itu ya. Nah, kita bisa mengusulkan seperti itu. Itu kan kerjaan ya. Nah, akhirnya ya sudah ya, mau pindah ya, saya bilang tetap di sana ya. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Yang awalnya harus yakin ya, yakinkan saya. Nah, saya sampaikan jangan terburu-buru ya, jangan tergesa-gesa. Oke, pastikan dulu saja ya. Termasuk Bisma, Ardika, Kelvin atau siapapun ya yang hendak ya mau bimbingan, saya persilahkan ya, mau magang atau apa silakan ya. Oke, Pak. Oke. Ya, makasih ya, Pak. Oke. Rencananya Bisma mau di mana tuh? Di Pegadaian sih, Pak. Oke, bagus ya. Terus? Ya, itu Pegadaian. Mm-mm. Oke, kalau ini Ardika oh, sudah tidak online ya. Kelvin, Kelvin di mana Kelvin? Kalau kalau saya Pak, kepikirannya tuh di rencana di Kominfo atau Dinas Pariwisata sih Pak. Oh itu bagus ya, sama-sama bagus semua ya. Nanti teman-teman punya ilmu ya dari sistem pegadaian ya, sistem pariwisata ya, dan yang lain ya. Oke, sip ya. Maaf Pak, Good tadi luck. saya disconnect sebentar. Ada apa Pak tadi Pak? Oh, oke. Oke, mungkin begini dulu ya, Pak. Jumpa di Google Meet kita ya. Oke, Ya, Pak. sekian Pak diskusi dan bimbingan kita. Tetap sehat, selamat dan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Auxilio ya.